Q&A-nya Mas Dul, Cak Dul ya. Akan saya usahakan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan dari teman-teman di grup CBSI. Pertanyaan yang pertama, definisi CBS adalah sesuai dengan judul di grup ada gambar Garuda. Nah, itu definisinya adalah continuous box system, adalah box yang bersambung, dua box dari box direct utama dengan disambungkan ke box kosong. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan bus yang dihasilkan dari box direct tersebut masuk ke dalam box kosong, akan menjadikan istilahnya memboosting dari suara asli box direct digede, akhirnya dibesarkan pada box CBS tersebut, sehingga bass yang didapat lebih besar daripada box standar. Mungkin kalau ukuran dimensinya bagus, gedenya tepat, tenaganya juga dapat dari power dan speakernya, speaker 12 in saja bisa seperti speaker 18 in hasil bassnya begitu. Kemudian menjawab pertanyaan kedua, sistem kerja box CBS dari segi resonansi akustik. Ya, akustiknya itu tadi sejak pada awalnya itu akustiknya standar saja, artinya loss block dari atas ke bawah dibesarkan seperti itu dan menghasilkan bass saja, tidak menghasilkan frekuensi yang lain. Jadi seperti main two way, yang bawah mengeluarkan bass, yang atas middle-nya. Apakah bisa box subwoofer dengan ukuran kecil? Ya bisa, nyatanya ada Advan, ada Polytron dan lain sebagainya, itu kan kecil-kecil, tergantung bagaimana settingnya, bagaimana pemberian port itu besar atau kecil, ya nanti istilahnya menyesuaikan antara komponen dan power yang dipakai, aksesorinya juga, aturan frekuensinya juga, itu pasti ya. Pertanyaan selanjutnya, khusus box virus bagaimana sistem kerjanya? Untuk box virus itu ya, karena itu box khusus mid bukan box khusus sub, maka jelas yang dikeluarkan adalah dicari suara mid terbaiknya dengan men-setting seperti yang telah saya tuliskan di grup itu, maju mundur tempat speakernya, suara paling tepat, kemudian midnya paling enak dan paling kencang, situ dipatenkan. Kemudian kalau sudah dipatenkan, kasih brace 2 di depannya. Untuk apa brace 2 itu di depannya? Itu sebenarnya rahasia dan ciri khas dari box virus itu sendiri. Jadi suara dari ujung speaker yang di dalam, yang kesannya kalau dibiarkan akan liar, suara gaung, keluntung dan lain sebagainya, itu akan dihantarkan langsung oleh dua brace di depannya itu. Jadi di antara tengah-tengahnya ada resonansi suara. Suara dari mulut saya tersampaikan dengan media brace 2 itu, jadi kesannya suara ada di depan box seperti box direct biasa, bukan box undirect yang di dalam. Jadi suaranya langsung, seperti langsung. Jadi suara-suara yang seharusnya tidak di cover karena ruangan menjadikan tercover dengan adanya brace itu. Ya, mungkin ini pertanyaan dari Mas Dimensi yang saya jawab. Selanjutnya menjawab pertanyaan Mas Dodi. Wah, ini pribadi ini. Umur Mas Agung berapa? Udah berkecimpung di dunia sound berapa tahun berkecimpung di dunia sound? Umur saya sekarang 44, isih muda ya, isih muda. Kemudian kalau untuk berkecimpung sound secara detail, secara ngesound bener itu saya baru 3-4 tahun. Sebelumnya cuma hobi saja, buat box, utak-atik aksesoris. Di rumah punya alat-alat sederhana, alat-alat agamane, ombro dan lain sebagainya. Saya utak-atik. Saya hobinya memang utak-atik. Jadi tidak ngesound kesana kesini. Tidak, memang hobi saya utak-atik sampai mengutak-atik barang kemudian bisa dikomersilkan. Itu dulu tujuan saya, bisnis di situ. Jadi tangannya ngeradak
tidak mau tenang kalau punya barang apapun pasti saya utak-atik supaya ketemu dengan selera kuping saya. Begitu Mas, Mas Dodi. Ini pertanyaan Mas Dodi. Kemudian bagaimana cara mengatasi box speaker suara bassnya ke belakang? Sudah banyak diterangkan ini Mas Belarak Sempal sudah banyak diterangkan bagaimana kita harus membuat box itu dinding-dindingnya harus kuat, utamanya dinding belakang karena dia itu langsung bertabrakan langsung dengan gelombang speaker dari depan, nabrak ke belakang, balik lagi masuk ke bawah ke ruang CPS-nya atau ruang horenya itu. Kalau mau lebih kuat lagi ya di belakang itu ada semacam segitiga atau apa membelah suara, jadi tidak langsung nabrak tapi diarahkan ke kanan dan ke kiri ke bawah. Yang penting kuat dan pengarahnya tepat. Yaitu bagaimana kuat dan tepat ya monggo dikuatin boxnya dari kanan kiri ke depan, terus dinding-dindingnya dikasih penguat lagi seperti itu. Kemudian pengarah itu penting sekali karena suara itu kalau nggak diarahkan ya mengubeng aja di dalam ruangan. Kalau diarahkan ada kemiringan di belakang, diarahkan langsung menuju ke lubang buangan, kemudian lubang buangan diarahkan lagi keluar, itu akan lebih baik lagi hasilnya. Seperti itu Mas, memang harus ulet, telaten, tidak bisa sesuai skema langsung jadi, nggak bisa. Jadi kalau kami membuat skema kemudian saya upload itu tidak harus serta-merta seperti itu, tapi pasti diberikan penjelasan-penjelasan lain supaya bisa menghasilkan suara yang setidaknya standar seperti itu Mas. Semoga paham ya. Yang selanjutnya dari Mas Kakan Kuncoro, kenapa box penemuan Mbah Agung di bagian kerolangan dengan cuma-cuma padahal itu bisa diperjualbelikan? Niat saya istilahnya berbagi, saya sedekah, mungkin bukan sedekah, ikhlas membagikan ilmu itu supaya bisa dinikmati teman-teman. Harapan saya adalah pikirannya berkembang, bisa mengembangkan diri dengan seadanya, sudah bisa ngeson itu nanti lambat laun kemudian mendapatkan penghasilan, akan meningkatkan, mengupgrade alat dengan hasil dari yang barang yang ada itu ditingkatkan, hasilnya bisa untuk tabungan, kemudian membeli barang-barang yang lebih baik lagi sehingga nanti diharapkan segi mental alias sudah bisa kalau sudah setiap hari bisa meson, berani tanggapan, mentalnya muncul, mungkin situlah dimana ada jalan, di situ ada kemauan, pasti diberikan jalan untuk mendapatkan rezeki dan mendapatkan apa yang diinginkan kalau dia bekerja keras, ikhlas untuk menghidupan sehari-harinya dan memenuhi hobinya seperti itu. Pertanyaan lagi dari Mas Adin, box CBS yang paling dominan low-sub, box tipe apa Mbah yang low-sub jauh dan blur dapat? Sebenarnya yang paling standar dan enak di ini itu adalah box permanen box permanen itu kan paling enak dibuat, bisa blur, bisa dub, bisa lain sebagainya tergantung akustik dalamnya. Sudah diterangkan bahwa untuk resonansi yang tinggi, resonansi yang besar, box yang besar itu pasti blurnya dapat, asal nanti MH-nya sesuai. Terus kalau mau jeduk bagaimana? Ya mungkin resonansinya harus lebih kecil lagi, dimensinya dikecilin lagi ke belakangnya Mas. Kalau makin ke belakang itu kan makin mesuk karena resonansi makin panjang, jadi dihasilkan makin besar. Kemudian kalau makin mepet itu ukuran 55, 60 itu low-nya akan terasa. Nanti pengaturan MH-nya nanti mau dimampetkan lebih jelep atau dung itu ya masing-masing selera, kembali ke selera. Suka yang dul, suka yang dung, suka yang jeduk, suka yang gajul dan lain sebagainya, itu masing-masing. Untuk jauhnya saya yakin kalau jauh itu dengan lubang, dengan horn model CBS, semua model box sub itu sebenarnya pakai horn. Ruang resonansi buang itu Mas, horn istilahnya, dengan versi masing-masing. Itu yang membuat lontaran jauh, disertai dengan apa ya, dengan komponen yang bagus dan power yang bagus juga, itu sangat-sangat mempengaruhi jauh dan tidaknya dan nanti yang ada apa itu exhaust
room dan lain sebagainya itu nanti juga mempengaruhi mas. Jadi di dalam box sendiri mungkin ada canceling, nggak bisa jauh, fase atas, fase min, fase plus kurang pas, itu juga mempengaruhi. Ya makanya belajar box itu harus teliti, rajin, dan nggak usah keburu-buru, disesuaikan. Yang penting ilmunya dapat, disesuaikan. Nanti pasti blur, pasti jauh, pasti jeduk. Itu jam terbang nanti yang bicara. Makatan nggih Mas Adin. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Mas Jamil Fasa. Mbah Jamil ini dari Kebumen. Dari mana kayak inspirasi yang tertuang dalam setiap skema box mau dikemanakan nantinya semua jerih payah pengorbanan yang telah lakukan Mbak Agung selama ini menyangkut pembakalan skema bagi halayak alami. Bagi kami tentunya masih butuh jangan bimbingan dan arah itu. Kita masih gini mas, kita semua masih belajar. Saya pun juga masih belajar. Tidak, saya itu pinter betul. Saya juga masih belajar. Semua saling belajar. Saya membaca postingan-postingan, membaca ulasan-ulasan dari teman-teman pun itu saya belajar. Nah, hanya saja mungkin saya membuat box itu pertama kali, artinya jadi teman-teman mengikuti lah seperti itu. Itu pun mungkin dari saya belum sempurna, perlu disempurnakan dari teman-teman yang lebih tahu tentang ukuran dan lain sebagainya. Itu saya sangat senang. Di situ saya juga belajar, kita semua belajar. Inspirasi macam-macam ada dulu. Kalau yang pertama itu dari sebuah trompet, dari sebuah subwoofer di dalam mobil itu sendiri. Kenapa kok bassnya bisa apa itu makin gede, makin 8 atau 8 in saja soalnya jeluk enak. Itu karena tempat resonansinya gede sekali di mobil dan dengan power yang kuat memantulkan resonansi dalam bak mobil sendiri, kemudian keluar didengar kuping suaranya jadi gede walaupun 8 in. Nah disitulah inspirasinya box direct, itu suara bassnya dilemparkan ke dalam ruang besar, kemudian jadilah bass yang besar meski dengan speaker kecil tapi menghasilkan bass yang besar. Itulah CBS. Begitu ya mas. Untuk dikemanakan nantinya semua jerih payah nggak usah dipikir mas, kita belajar bersama. Saya senang, jenengan senang, saya nambah saudara. Saya dari yang tadinya tidak kenal jenengan semua teman-teman CBS jadi kenal. Kemudian saya banyak saudara di tempat sana, tempat sini, di daerah dari ujung kulon sampai ujung timur, dari Aceh sampai Papua ada anggota CBS. Suatu saat kalau saya diberi umur panjang dan rezeki mungkin bisa sowan dengan satu-satu, bisa bersilaturahmi seperti itu, belajar bareng. Saya ke sana juga belajar, saling belajar seperti itu mas. Jadi nggak ada apa-apa, intinya teman sedulur itulah lebih baik, lebih mahal daripada uang. Paseduluran itu lebih mahal. Saya sudah merasakan sendiri, senang kemana-mana menjumpai teman-teman di sana di sini, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Insya Allah sudah akan saya roadshow begitu mas. Kalau ada event kopdar dan sebagainya, insya Allah saya pasti datang kalau ada waktu. Begitu nggih. Makatan Mbak Jamil. Selanjutnya Mas Sandi nyuwun mohon bertanya apa sih kelebihan dan kekurangan box CBS jika pakai speaker standar. Sudah dijelaskan bahwa dengan speaker standar saja, misalnya Canon atau ACR yang harganya murah, itu kalau dengan CBS model klasik pertama dulu, saya jamin pasti bassnya kler jeduk. Kalau dengan box biasa saya kurang tahu, biasa saja, hasilnya akan berbeda dengan kalau dengan memakai box CBS plastik gler jeduk, sudah dibuktikan. Dan saya juara waktu itu di komunitas Bantul sendiri, diadu dengan 15 in yang standar dengan spek pabrik pun, dan teman-teman yang lain dengan custom pun juaranya adalah CBS itu mas. Jadi menambah bass dengan speaker standar saja pasti banyak, pasti gler, apalagi dimensi dan pengaturannya tepat begitu. Itu dari sahabat untuk Mas Andi. Kemudian Mas Farhan, kapan ada Kopdarnas lagi? Kopdarnas sudah dilakukan 2 kali ya Mas ya. Yang satu di Jogja waktu itu bersamaan dengan kita Sawalan. Yang kedua kita di Gombong, alhamdulillah pasti ramai, semarak, masyarakat mendukung, teman-teman sound lain juga mendukung karena kita sahabat sound Indonesia kan Mas. Jadi
tidak hanya CBS sendiri, kita pasti mengikutkan sound lokal atau sound non CBS untuk bergabung di situ. Artinya kita bersahabat, bercanda gurau, tidak saling apa istilahnya, gonku HP, tempat saya lebih baik dengan CBS dan sebagainya. Tidak, kita semua bersahabat. Oke. Setiap tahun kita adakan rencananya pindah-pindah, kemarin di Jogja, di Gombong. Untuk tahun ini kalau tidak di Madiun, di Magetan atau di Probolinggo. Tapi untuk tahun ini kayaknya off karena kita sedang ada pandemi. Jadi saya kira-kiranya tidak akan bisa karena memang anjuran pemerintah dan kepolisian tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu, keramaian, okay? Gitu. Kemudian pertanyaan lanjutnya adalah dari Mas Effendi. Mbah, sampean kan suka box speaker sendiri, apakah sampean juga buat power sendiri juga, Mbah, rakit sendiri begitu? Dulu memang saya untuk merakit sendiri itu saya senang, istilahnya modifikasi itu saya senang. Temen buatkan, saya pesan ke temen, kemudian saya olah-adik lagi, mulai zaman Big Power tahun 90 itu ya, zaman tahun 90, istilahnya masih Big Power 60 watt per 30 watt itu ngetren waktu itu. Saya sudah pakai dan tak utak-atik, makanya saya tidak suka apa itu ya standar, tapi kemudian saya utak-atik ketemu yang saya sukai, treble-nya yang ngicis halus, kemudian bassnya waktu itu bassnya belum ngetren, jadi bass biasa saja, yang penting treble-nya ngicis dengan beli Twitter yang murah-murah, harga berapa itu dulu waktu itu cuma 3.000 apa ya, Twitter itu harganya, itu udah ngicis sekali, wah rasanya udah bangga sekali, seperti itu. Jadi memang kalau untuk buat power sendiri saya tidak bisa, tapi pasti saya pastikan ke temen yang bisa bikin itu, kemudian saya sendiri berani utak-atik karena saya tidak mau resiko membuat power sendiri, seperti itu, Mas. Pertanyaan selanjutnya dari Catur Wuri Atmaja. Ini Mas atau Mbak ini, untuk sekarang usaha apa lain selain sistem usaha lain saya? Sound system sendiri itu bagi saya adalah hobi, istilahnya ya hobi sebagai sampingan, hobi yang menghasilkan. Kalaupun ada hasilnya ya alhamdulillah, tidak juga dipakai sendiri, setelah sendiri karena saya senang mendengarkan musik. Kemudian utak-atik itu, Mas, nggih. Usaha lain ya yang jelas saya PNS, pegawai negeri sipil, Bu. Juga pernah pegawai Notoson. pegawai negeri sipil. Untuk mungkin tambahan-tambahan, mungkin saya juga dulu seorang jual beli kendaraan, Mas, dari motor, mobil, kemudian lain-lain lah seperti itu. Sampai sekarang menggeluti dunia sound tuh yang lain saya tinggalkan karena suka sound, bikin sendiri, bikin box sendiri, ngerancang sendiri, kemudian eksperimen sendiri, seperti itu, Mas. Jadi memang saya dulu sekarang baru sound saja sampingannya itu. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Agus P. Tanya, Mbah, pada saat eksperimen atau menciptakan sebuah box, adakah orang lain yang memberikan bantuan dana atau dana pribadi semua? Alhamdulillah kalau eksperimen box itu saya dengan dana sendiri, dengan saya biaya sendiri, nabung lah, Mas, sedikit-sedikit, bapak 1.000, 2.000 itu ngumpul, kemudian belikan triplek, kemudian gergaji sendiri, sekat sendiri, setting sendiri, maju mundur gimana sampai seperti itu yang tak enak. Kemudian jalan maju mundur jarak sekian sampai jarak 50 meter dan lain sebagainya, kita dengerin semua yang paling enak, yang paling tepat sesuai dengan apa yang kita cari, karakter pada box itu ketemu, ya disitulah. Kemudian kalau sudah jadi saya patenkan, kemudian saya pasti ngajak temen yang bisa atau yang memang punya istilahnya pengrajin box yang gerajinannya lurus, semprotannya bagus, itu saya karyakan sebagai sesama bagi-bagi hasil, begitu, Mas. Jadi kalau untuk eksperimen saya memakai dana sendiri, saya cari sendiri, tak gulai sendiri, tak ingin, saya senang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau sudah fix jadi, saya panggil teman untuk bikin sampel yang
bagus seperti itu. Untuk eksperimen saya sendiri ya kadang dibantu teman lah untuk memberikan masukan-masukan seperti itu. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan lain besok menyusul. Ini sementara itu yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebih dari saya, mohon maaf. Salam CBSI, salam paseduluran, tingkatkan diri, bantu sesama, jangan pelit-pelit berbagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.